Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Amanda Fatriska Gotama. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter, Universitas Sriwijaya tahun 2023. Saya berasal dari kelas Gamma 2023 atau MKDUD. Lalu dengan NIM 040 1138 23 28 239. Hari ini saya akan memaparkan bagaimana masalah bahasa atau isu bahasa yang terjadi di Indonesia. Mungkin isu yang sangat jarang dibahas atau diperhatikan oleh banyak orang adalah bahasa. Namun, bahasa memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Masalah bahasa Indonesia adalah salah satu aspek fundamental dalam interaksi manusia. Dan di Indonesia sendiri, dengan negara yang kaya akan budaya dan bahasa, permasalahan terkait bahasa memiliki berbagai dimensi yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama itu ada pluralitas bahasa. Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis dan budaya yang luar biasa. Hal ini menciptakan tantangan dalam bidang bahasa, karena kita memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda. Dalam situasi ini, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menjadi penting untuk menjaga komunikasi yang efektif di seluruh negeri. Namun, seiring perubahan zaman, banyak bahasa daerah yang terancam punah, dan ini berpotensi menghilangkan aspek penting dari warisan budaya kita. Terus, masalah selanjutnya itu ada ketidaksetaraan dalam pendidikan bahasa. Salah satu masalah utama adalah ketidaksetaraan dalam pendidikan bahasa. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan bahasa yang berkualitas. Ini menciptakan kesenjangan dalam kemampuan berbahasa dan peluang pekerjaan. Siswa di perkotaan mungkin memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan bahasa dibanding siswa yang di daerah pedesaan, yang mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal ini. Lalu selanjutnya bahasa gaul dan kebiasaan berbicara yang buruk. Penggunaan bahasa gaul atau slang atau bahasa yang tidak baku seringkali menjadi tren di kalangan generasi muda. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas komunikasi dan pengetahuan bahasa resmi. Dalam era digital sendiri, komunikasi tertulis semakin dominan. Namun banyak orang yang memiliki masalah dalam menulis dengan benar dan jelas dalam bahasa Indonesia, yang mengakibatkan miscommunication dan kesalahpahaman. Terus ada kesenjangan dalam pemahaman bahasa. Karena tadi perbedaan generasi, tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang bahasa dan tata bahasa. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah dalam tulis maupun lisan. Terus selanjutnya ada bahasa resmi dan bahasa sehari-hari. Bahasa Indonesia seringkali berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh generasi muda. Seperti tadi yang bisa disebut juga dengan bahasa gaul. Hal ini menciptakan senjangan komunikasi antara generasi muda dan generasi yang lebih tua. Dan itu menyebabkan perbedaan paham juga. Terus kekayaan bahasa daerah juga menjadi kekayaan bagi bangsa kita. Sayangnya, banyaknya bahasa daerah ini sekarang terancam punah karena kurangnya dukungan untuk melestarikannya. Ini adalah kerugian yang besar bagi budaya Indonesia. Dalam era globalisasi juga terus ada selanjutnya itu bahasa Inggris. Dalam era globalisasi, bahasa Inggris menjadi semakin penting dalam dunia kerja dan pendidikan. Namun kualitas pendidikan bahasa Inggris yang seragam tidak selalu terjamin di seluruh negeri. Ini bisa menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan kerja dan akses peluang pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya itu ada ketidaksesuaian bahasa dalam dunia kerja. Banyak pekerjaan yang mengharuskan penggunaan bahasa Inggris, terutama dalam industri yang terlibat dalam perdagangan internasional dan teknologi. Namun seringkali kita menghadapi tantangan ketika harus menggunakan bahasa Inggris dalam konteks profesional. Ini dapat menghambat perkembangan ekonomi dan bisnis Indonesia. Selanjutnya adalah hubungan bahasa dengan identitas. Bahasa adalah bagian penting dari identitas individu dan kelompok. Terkadang dalam usaha untuk beradaptasi dengan perubahan dunia, orang Indonesia mulai kehilangan hubungan dengan bahasa dan budaya tradisional mereka sendiri. Ini bisa berdampak pada kehilangan jati diri dan nilai-nilai budaya yang sangat penting.
Terus selanjutnya itu merupakan masalah-masalah yang terjadi berkaitan dengan bahasa yang terjadi di Indonesia. Di sini tuh diperlukan adanya perubahan dalam pendidikan bahasa. Solusi atas masalah bahasa Indonesia tidak hanya melibatkan pemerintahan dan institusi pendidikan, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Perubahan dalam pendidikan bahasa ini adalah salah satu langkah kunci untuk melibatkan. Yang menjadi langkah kunci itu yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Bahasa Indonesia adalah bahasa daerah di semua tingkat pendidikan, termasuk pelatihan guru yang baik. Terus selanjutnya meningkatkan akses pendidikan bahasa Inggris yang berkualitas bagi semua warga negara. Terus selanjutnya itu ada mengembangkan program bahasa multibahasa yang memungkinkan siswa untuk memahami dan berbicara dalam beberapa bahasa. Terus selanjutnya ada memperkenalkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan bahasa di dunia kerja. Selanjutnya, solusi selanjutnya adalah penguatan identitas bahasa dan budaya. Penguatan bahasa dan budaya daerah juga sangat penting. Ini dapat dicapai dengan mendorong pendidikan bahasa daerah melalui program-program budaya, dukungan finansial, dan penelitian tentang bahasa-bahasa daerah. Selanjutnya adalah membangun pusat-pusat kebudayaan yang mendorong pemeliharaan dan pengembangan budaya lokal. Terus selanjutnya kesadaran dan dukungan masyarakat. Mengingat masyarakat akan pentingnya bahasa dalam kehidupan sehari-hari dan kekayaan budaya Indonesia melalui kampanye sosial dan pendidikan. Selanjutnya adalah teknologi bahasa. Mengembangkan teknologi bahasa yang lebih canggih seperti penerjemahan otomatis yang akurat dan sistem pendukung pembelajaran bahasa digital. Ini dapat membantu mengatasi hambatan komunikasi lintas bahasa. Selanjutnya adalah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat Indonesia. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga serana masyarakat umum diperlukan untuk mengimplementasikan solusi-solusi ini dengan efektif. Dalam menghadapi masalah di Indonesia, kita harus mengakui keragaman budaya kita sebagai kekayaan yang harus dijaga dan diperkuat. Bahasa adalah jendela yang membuka pintu untuk menuju pemahaman budaya dan identitas dan kesempatan. Dengan tindakan bersama yang komprehensif, kita dapat mengatasi masalah bahasa Indonesia dan memastikan bahwa kekayaan budaya kita akan tetap hidup untuk generasi yang mendatang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.